Kita lanjut di pembacaan kita 2 minggu yang lalu. Kita akan membaca di kitab Rut pasal 1 ayat 14 sampai 18. Saya baca hanya itu, ayat 14 sampai 18. Dalam lanjutan khotbah 2 minggu yang lalu. Rut pasal 1 ayat 14 sampai 18. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 14 ayat genap dan Bapak Ibu akan membaca 15 atau ayat ganti. Demikian firman Tuhan. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemana pun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Amin. Sampai di situ. Baik. Tema kita 2 minggu yang lalu itu merajut kepahitan menjadi berkat atau mengubah kepahitan menjadi berkat. Dan kita lanjut. Hari ini adalah dasar Allah memilih seseorang. Dasar Allah memilih seseorang. Nah, kita sudah belajar tentang Rut dan Naomi, khususnya Rut yang kita akan renungkan hari ini. Kalau kita kembali kepada orang tuanya Boas, itu adalah Rahab dan Salmon. Mungkin ceritanya Rahab sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi Tuhan memilih dan melahirkan Boas. Dan melalui Rut dan Boas kita akan belajar. Tentu kalau kita memilih seseorang atau menerima seseorang untuk jadi pegawai atau karyawan di suatu instansi atau perusahaan, itu ada dasarnya. Apakah karena dasar kompetensinya atau karena jabatannya atau apa spesifikasinya orang itu. Kita akan belajar bersama. Kalau Allah memilih seseorang,
apa dasarnya? Termasuk kita hari ini, apa dasarnya Allah memilih kita? Nah, karena itu kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, dalam istilah teologi ada namanya covenant, perjanjian Allah kepada umat manusia. Perjanjian ini adalah tema utama Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu sebabnya disebut perjanjian lama dan perjanjian baru, karena mengandung isi perjanjian itu yang disebut dalam istilah teologi adalah covenant. Hak mutlak Allah memberi perjanjian, dan itu dilakukan oleh Allah dalam statusnya sebagai Allah, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Sehingga ketika memberi atau melakukan perjanjian itu, dia sudah mulai dari awal kekekalan sampai kekekalan itu. Maaf, saya perlu perjelas ini. Awal kekekalan itu sebenarnya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Satu apa itu ya? Seperti cincin, tidak ada ujungnya. Nah, dalam kemahatahuannya, kemahakuasaannya, Allah melihat sepanjang masa itu, sehingga ketika mau melakukan sesuatu itu berdasarkan kekekalan itu dalam kemahakuasaan, kemahatahuannya, dia sudah lihat sampai keseluruhannya, sehingga itu yang terjadi. Dan itu kita lihat dari perjanjian dalam Kejadian pasal 1 ayat 15. Mari kita kembali dulu ke sana. Kejadian 1 ayat 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menyangkut tentang keselamatan kekal yang sudah dimulai dari kejadian sampai seterusnya. Dan nanti kita akan lihat poin berikut. Perjanjian itu diawali di kejadian, dan itu menyangkut proses tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya. Itu membuktikan proses yang dilakukan oleh Tuhan dalam perjanjian itu. Dan perjanjian itu telah dimulai dari Adam, Nuh, Abraham, dan Daud sampai seterusnya. Termasuk kita yang ada hari ini, ada janji yang menjamin tentang kehidupan kita. Dan janji itu adalah janji yang pasti, janji yang paten, janji yang kekal. Saya sudah pernah menyampaikan, Allah berjanji pasti digenapi. Karena kalau dia tidak genapi, dia bukan Allah yang sejati. Sebaliknya, karena dia Allah yang sejati, maka janjinya walaupun sudah berapa ribu tahun, dia akan genapi. Karena janji itu adalah janji paten, janji yang kekal. Dan itu merupakan jaminan kehidupan kita. Nah, perjanjian itu dilaksanakan Allah, direalisasikan Allah melalui beberapa generasi, termasuk dari Rahab, Rut, dan seterusnya, sampai Maria. Yesus lahir sebagai juru selamat. Nah, karena itu berbahagia kita yang telah masuk dalam covenant ini, memiliki janji Allah. Karena janji itu sekali lagi adalah janji yang paten, pasti dan kekal dalam hidup kita.
Kalau Allah berubah menjadi Allah yang tidak sejati, janji itu akan berubah. Tapi kalau Allah yang sejati tidak berubah, janji itu tidak akan berubah juga. Sekali lagi kita berbahagia karena kita berada dalam janji. Yang kedua, ini cepat-cepat saja karena nanti kita akan kupas secara jelas lagi di masa akan datang. Yang kedua adalah dasar Allah memilih seseorang adalah prestidinasi. Prestidinasi ini adalah tindakan kedaulatan Allah dalam kemahakuasaannya sebagai Allah yang sejati memilih seseorang, menentukan seseorang dalam kekekalan. Karena itu mari kita baca di Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46. Yesaya 46 ayat 10. Ini saya baca terjemahan baru 2 ya. Dan sedikit mungkin ada perbedaan redaksi atau kalimat, tetapi tidak mengurangi makna dari ayat itu. Aku yang memberitahukan dari awal mulanya hal-hal yang terakhir, dari awal dan yang terakhir, dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Juga dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Ini kepada Yeremia. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Juga dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 30, ini ayat yang sangat luar biasa. Apalagi dalam dunia teologi. Mereka ditentukannya dari semula. Dari permulaan. Mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini menyangkut tentang hak prerogatif Allah dalam prestidinasi atau pemilihan dan penentukan melakukannya itu. Sehingga kalau Rahab dipilih, Rut dipilih dan seterusnya sampai Maria, maka itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, menjadi jalur keselamatan bagi umat manusia. Seperti yang saya katakan 2 minggu lalu, ini karena kita menjelang Natal, jadi Pranatal ini Allah menggunakan hak prerogatifnya sebagai penguasa tunggal melakukan prestidinasi, pemilihan atau penentuan bagi siapa yang Tuhan kehendaki. Termasuk kita yang ada di sini. Tuhan memilih kita. Dan sementara dalam penentuan. Itu sebabnya dalam istilah Alkitab yang lain, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini sedang dalam proses.
termasuk di kalangan murid-murid Yesus. Dipilih, tapi siapa yang gugur? Yudas. Itu karena sedang dalam proses. Tapi nanti di bagian ketiga baru terjawab itu. Jadi pemilihan dan penentuan bagi prestidinasi ini memang masih dalam proses. Nah, karena itu, kalau kita dipilih oleh Tuhan melalui prestidinasi ini, mari kita jaga itu. Kalau Tuhan menggunakan kita, memakai kita, hargai itu. Makanya ada satu pertanyaan muncul dalam mata kuliah kami waktu saya sakit, tapi saya masih ingat. Apakah orang yang dipilih oleh Tuhan bisa gagal? Dan apa sebabnya gagal? Dosen menjawab, bisa gagal. Karena sementara dalam proses penentuan. Dan banyak hal yang menyebabkan itu bisa gagal. Termasuk saya, ada potensi untuk gagal sebagai hamba Tuhan. Ada potensinya itu. Banyak hal. Termasuk mungkin ketika, tapi maaf, ini di tempat lain. Kalau hamba Tuhan itu tidak diterima di tempat pelayanannya, bisa gagal. Ataukah kalau dia silau dengan yang menyilau, bisa perempuan, bisa harta, jabatan, bisa. Tapi puji Tuhan, saya sudah melewati godaan itu. Saya ulangi, pernah saya sampaikan. Saya ditawar oleh teman saya, adik angkatan di Leting di Jeffrey. Mau jadi pegawai, Pak? Kalau mau, saya urus. Namanya Filipus. Tuntas, Bapak terima jadi. Saya bilang, maaf, saya sudah terlanjur menyerahkan diri kepada Tuhan dan saya tidak berani tarik diri. Karena sekali lagi, orang yang tarik diri dari panggilan Tuhan, kalau dia benar-benar terpanggil, lalu tinggalkan panggilan itu, hidupnya tidak akan beres. Dan seterusnya, masih ada 2 tawaran untuk jadi guru SMA dan jadi dosen umum pada waktu itu. Tapi saya tolak karena komitmen dalam panggilan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, jaga itu keterpilihan kita. Sedang dalam proses penentuan. Dan ketika kita bertahan, maka kita akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat keselamatan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan bagi dunia ini, termasuk Rahab, Ruth, dan seterusnya, termasuk Maria. Yang ketiga, Allah memilih seseorang berdasarkan kehendak bebas, free will, dalam bahasanya Pak Daniel Paibon. Kehendak bebas artinya Allah tidak memaksa orang untuk selamat, ya. Allah tidak mengintervensi orang dalam menentukan pilihannya. Diberi kehendak bebas menentukan pilihan dalam hidupnya.
Dan ketika seseorang memilih untuk taat kepada kehendak Allah, maka orang itu adalah orang yang luar biasa. Ini terjadi dalam Taman Eden ya. Allah memberikan perintah jangan makan, tapi justru manusia menggunakan kehendak bebasnya, maka memilih melanggar. Dan sekali lagi potensi melanggar atau jatuh gagal dalam kovenan, dalam destinasi, ada kemungkinan itu. Apalagi dijamin dengan kehendak bebas ini. Seseorang memilih dan menentukan apa yang dia mau. Dan Rut dalam pembacaan kita ini luar biasa. Kalau yang sudah ada menantunya, kalau dapat menantu seperti Rut, hebat sekali. Hebat. Mertua tidak pusing. Mari kita perhatikan apa yang kita perlu pelajari dari Rut ini. Mulai dari ayat 14 itu. Ya. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, lihat iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilarnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikuti engkau. Nah, ini hal yang sangat penting. Perhatikan. 1. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu Allahku. Ada satu dosen kami dulu orang Barat, Ibu Mili, mungkin orang nanti kau kenal karena sering keliling-keliling dulu. Waktu dia bacakan ayat ini tentang komitmen seorang kepada Tuhan, dia katakan, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku lah. Ini luar biasa. Rut memilih ini berdasarkan iman yang ada padanya. Dan saya yakin Allah sudah menerangi pikirannya, sehingga dia memilih itu berdasarkan iman. Dan di dalam pilihan iman itu dia komitmen. Jadi iman, komitmen, satu lagi konsisten. Pilihan, komitmen, dan konsisten, satu paket itu. Tidak bisa satu. Sudah ada pilihan iman, tapi tidak komitmen dalam iman. Apalagi kalau sudah ada pilihan iman, tidak komitmen, dan tambah tidak konsisten, kacau lah itu. Dan karena itu, bagi kita yang Tuhan pilih, mari kita sambut dengan pilihan iman, komitmen dan konsisten dalam hidup kita. Ini tergantung pada integritas kita, yang orang katakan satunya kata dan perbuatan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sama. Itu namanya integritas. Jadi kehendak bebas harus dipagari dengan pilihan iman. Bagaimana kita hidup dalam iman dan berpegang teguh pada komitmen iman itu, dan konsisten dalam menjalankan atau melaksanakan iman itu dalam hidup kita. Disinilah menentukan tujuan hidup kita. Apa artinya kita hidup
jika tidak ada pilihan iman, tidak komitmen, dan tidak konsisten. Karena tujuan hidup kita dalam iman adalah untuk setia menggunakan hidup kita memuliakan Allah. Allah menciptakan kita dengan tujuan ini. Hidup dalam iman, komitmen dalam iman, dan konsisten dalam iman untuk menggunakan hidup kita menjadi alat berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Ini tiga hal yang merupakan dasar Allah memilih seseorang untuk menjadi alatnya dalam merajut keselamatan itu dalam hidup kita hari ini. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yakinkan kita berada di memegang perjanjian itu, hidup dalam perjanjian itu, dan hidup dalam prestinasi pemilihan dan penentuan Tuhan yang sedang berproses yang ditandai dengan kehendak bebas. Tetapi hati-hati, gunakan kehendak bebas kita untuk hidup dalam iman, memilih pilihan yang tepat, lalu komitmen dan konsisten dalam iman kita kepada Allah. Orang inilah yang ditentukan dari semula dan sampai selamanya. Roma mengatakan orang itu akan dimuliakan. Tapi sayang sekali kalau pada akhirnya nanti kita gagal dalam iman kita kepada Tuhan, walaupun Tuhan telah memberi perjanjian, Tuhan telah memilih, tetapi kehendak bebas kita menggunakan salah, maka orang ini kita tidak akan dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi tujuan hidup kita adalah untuk mencapai tingkat yang Allah kehendaki, memuliakan namanya, dan kita akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.